Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan membuat kualitas udara di Palembang makin memburuk. Pemerintah Kota Palembang mengambil kebijakan untuk meminimalisir banyaknya penderita infeksi saluran pernafasan akut di kota tersebut. Apa saja kebijakannya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon penjabat Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Pak Dewa, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Dewa, beberapa hari ini memang kualitas udara di Palembang masuk dalam kategori berbahaya. Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk melindungi warga di sana? Baik, terima kasih, Mas. Saya di hari kedua sebagai penjabat Wali Kota Palembang terus bergerak cepat. Bahkan saya kumpulkan seluruh para pejabat yang ada di pemerintah Kota Palembang, mulai dari pejabat kelurahan, kecamatan, bahkan organisasi perangkat daerah. Saya tinjau langsung ke lapangan. Pertama, saya lakukan pemetaan, dan yang kedua, saya lihat di ISPU-nya mulai dari angka di bawah 100, bahkan meningkat pada hari ini. Tadi siang saya dapat informasi di angka 313. ISPU-nya ternyata cukup tinggi. Langkah yang kita lakukan, satu, seluruh kelurahan, seluruh kecamatan harus berada di lapangan. Ngecek titik-titik kalau ada kebakaran lahan. Ternyata dari kemarin kita memang ada dua kecamatan, Kecamatan Gandus dan Kecamatan Kertapati. Saya instruksikan untuk segera dipadamkan. Ternyata hari ini clear, Palembang nol. Tidak ada titik api, tetapi ternyata asap itu muncul dari kabupaten kota tetangga. Saya tetap waspada, pertama Dinas Kesehatan dan Puskesmas selalu proaktif untuk langsung menemui warga, bagi warga yang terdampak ISPA. Saya mendapatkan laporan ISPA-nya sudah tinggi, anak-anak juga, maka begitu selesai sholat istisqa, saya ajak sebagai pelopor utama kita untuk minta hujan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rapatkan secara langsung tadi pagi, maka saya ambil keputusan anak-anak mulai dari SD, SMP, PAUD, dan juga termasuk sekolah-sekolah swasta harus melalui daring mulai hari Senin nanti. Artinya kita cabut edaran kemarin yang jam kerjanya, jam sekolahnya masuk jam 9, hari Senin kita lakukan dengan daring. Demikian, Mas. Oke, baik. Itu yang baru saja ingin saya tanyakan. Karena tadi dari gambar yang kita lihat, video yang tayang di televisi ini menandakan atau memperlihatkan bagaimana anak-anak beraktivitas di luar ruangan tidak menggunakan masker, yang itu justru berbahaya. Daripada memundurkan waktu pukul 9, lebih baik memang sehingga anak-anak tidak beraktivitas di luar ruangan dengan pengambilan secara daring. Apakah ini juga sudah dibicarakan juga dengan gubernur mengenai keputusan yang akan Anda ambil untuk hari Senin nanti? Sudah saya bicarakan dan saya koordinasikan dengan Pak Gubernur. Kemarin waktu itu saya ketemu bahwa Palembang akan mengambil sikap demikian, termasuk saya minta Dinas Kesehatan tadi untuk segera mendistribusikan masker. Masker diminta dari seluruh puskesmas, termasuk puskesmas pembantu, mendistribusikan masker kepada anak-anak. Saya sudah minta tadi 20.000 masker sudah kita sebar sebagai antisipasi terhadap anak-anak yang rentan, termasuk anak-anak mulai dari SD, TK, PAUD, dan juga SMP. Begitu, Mas. Baik. Ini kan berbagai pencegahan juga akan dilakukan begitu ya, termasuk di awal tadi Anda katakan sudah banyak sekali warga di sana yang memang terkena ISPA begitu. Apakah Anda memiliki datanya, sudah berapa banyak dan di mana lokasi yang paling banyak ya? Kita sudah mendapatkan data yang kita dapatkan hampir tembus di angka 4.000 lebih ya. Tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan. Di antaranya ada di Kecamatan Gandus, ada juga di Kecamatan Sukarami. Dan itu langsung saya breakdown ke tingkat bawah. Harus proaktif. Anak SD-nya di mana? Anak SMP-nya di mana? Saya minta seluruh petugas kesehatan, seluruh petugas Dinas Kesehatan dan juga petugas puskesmas mendatangi anak-anak yang terkena ISPA itu. Karena juga saya aktif di sosial media, cukup banyak pengaduan ke saya, orang tuanya mengadu ke saya, maka saya instruksikan baik malam, siang, pagi, sore, petugas kesehatan proaktif mendatangi anak-anak kita yang terkena dampak ISPA itu, Mas. Baik. Pak Dewa, selain Anda akan memindahkan belajar yang tadinya secara langsung menjadi daring, apa saja yang akan Anda lakukan ke depannya untuk melindungi seluruh warga, tidak hanya anak-anak saja? Ya, pertama kaitan dengan anak-anak, kita sudah minta pengawasan secara ketat. Artinya proses belajar mengajar itu harus memang diawasi oleh para gurunya. Guru tetap berada di sekolah masing-masing,
Tetapi ada hal yang saya perhatikan betul dengan Dinas Kesehatan, bagi anak-anak yang tidak mampu, tolong saya minta pemetaan secara konkret. Karena kita tahu proses di sini pastikan persoalan kuota dan lain sebagainya, semuanya harus clear. Sedangkan warga-warga lain yang juga rentan, saya sudah buat posko yang tersebar di seluruh kecamatan, semua sudah standby. Bahkan saya instruksikan seluruh puskesmas, seluruh petugas kesehatan, dan juga seluruh dinas yang ada kaitan dengan itu, tidak boleh alat komunikasinya mati. Baik siang, malam, bahkan tengah malam harus standby semua. Karena ini adalah saya menganggap hal yang harus serius kita tangani, apalagi Palembang kena imbas yang luar biasa asap terkena dari kabupaten kota lainnya. Karena saya pastikan, saya dapatkan data bahwa Palembang 0 sampai hari ini titik apinya, tidak ada sama sekali. Baik. Pak Dewa, tadi kan Anda juga katakan di awal mengenai awalnya rencana pemunduran menjadi pukul 9 karena memang saat pagi hari kualitas udara justru lebih buruk. Apa saja imbauan Anda bagi orang yang akan beraktivitas pada pagi hari, terutama kita sudah ketahui bahwa kualitas udaranya lebih buruk dibandingkan dengan pada siang hari? Himbauan saya begini, Mas. Pertama saya minta dengan warga, bahkan saya sudah pakai seluruh camat, saya buat edaran ke seluruh warga kita, dari camat, lurah sampai ke tingkat RT, itu menghindari keluar rumah. Kalaupun terpaksa untuk keluar rumah, tolong pergunakan masker. Karena kondisi cuaca kita sangat buruk, terus masker sudah kita siapkan semua, termasuk orang tua, khusus orang tua yang rentan, kami himbau untuk tetap di rumah. Kalaupun dibutuhkan tenaga medis kita, siap kita proaktif datang. Semuanya sudah standby. Posko-posko pengaduan juga sudah kita siapkan semua. Dan ini sudah kita sosialisasikan sampai ke tingkat grassroots. Baik. Ini berbagai pencegahan sudah dilakukan dan juga pastinya ketika terpaksa beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker juga yang bisa menyaring PM 2,5 sehingga memang tidak membahayakan ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini penjabat Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya.